Shalom. Shalom. Wah, kurang membara nih api semangatnya. Coba saya pantik sekali lagi ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Oke, puji Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Di hari Jumat ini kita masih dapat berkumpul dan dapat bersekutu bersama di ibadah kebaktian Jumat PMK FH Undip. Perkenalkan, nama saya John Ferry Anggi Panuturi Siregar. Izinkan saya untuk memandu keberjalanan ibadah keju kita pada hari ini. Teman-teman semuanya, di hari ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang dikutip dari kitab Mazmur 32 ayat 1 dengan judul Self-Care, yang nantinya firman akan dibawakan oleh Kak Bagus. Sebelumnya, saya coba izin menyapa Kak Bagus, apakah sudah bergabung dengan kita di Zoom? Halo, apakah suara saya terdengar? Iya Kak, terdengar Kak. Baik Kak, terima kasih sudah mau bergabung. Oke, jadi sebelum kita memasuki ibadah keju kita hari ini, saya undang untuk teman-teman semuanya yuk agar bisa on cam terlebih dahulu ya, agar kita dapat berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain. Tak lupa juga saya menghimbau untuk teman-teman semuanya agar dapat mematikan mikrofon guna menjaga kondusivitas ibadah keju kita hari ini. Baiklah teman-teman, kita awali ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Bapa, terima kasih buat segala berkat, karunia yang melimpah yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini, pada siang hari ini, pada Jumat hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan berkumpul bersama, bersekutu dalam satu ruang Zoom untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan yang masih Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Kiranya Engkau yang membimbing kami Tuhan, Engkau yang menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima segala firman yang nantinya akan diberikan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, Engkau yang memimpin kami dalam keberjalanannya nanti, Engkau siapkan kami ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami satu persatu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan Engkau yang melindungi kami. Kami serahkan keju kami pada hari ini Bapa kepada dalam tangan-Mu. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa nih, kasih Yesus bagi kita semua ya teman-teman. Karena Yesus cintaku, ku cinta kau, dan kau cinta dia. Karena Yesus sebenarnya cinta kita semua. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus Pokok. Kita on cam yuk, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tinggallah di dalamnya.
Puji Tuhan, luar biasa sekali ya teman-teman lagu pujian yang kita bawakan. Tampaknya teman-teman yang hadir di Keju hari ini sudah mulai semangat nih. Sudah sepantasnya juga kita bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan dan juga keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, karena sebab Dialah Tuhan satu-satunya yang menjadi raja di atas segala raja. Untuk itu kami undang juga untuk teman-teman semuanya mau on cam kembali, kita panjatkan puji dan syukur kita melalui lagu pujian kedua, yakni Dia Raja. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Come on, sing it out. Bersyukur
Agunglah namanya. Sudah lebih berapi-api nih semangatnya teman-teman. Apa sudah nggak sabar ya mendengarkan sebagian dari firman Tuhan? Kalau sudah tidak sabar nih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk membuka sesi sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, yakni Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh
dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Bagus. Kita awali dengan doa. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Bagus. Waktu dan layar saya persilakan, Kak. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita persiapkan segala pikiran dan hati kita bawa ke dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur pada Allah karena begitu besar kasih dan kemurahan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada Allah yang tidak melepaskan kehidupan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Kami meyakini Engkaulah Allah yang tidak akan mematahkan buluh yang terkulai atau memadamkan api yang telah pudar. Kiranya Allah yang boleh memberikan kami pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan bersama-sama belajar dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah memberikan kami kelemah lembutan ketika kami mendengar firman Tuhan yang akan kami pelajari. Kiranya kami juga dapat memahami dan dapat menerapkan. Hamba-Mu juga memohon kiranya Allah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah hamba lakukan dan di dalam setiap kelemahan, kiranya itu tidak membelenggu, tidak membatasi kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu saja yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami. Kami percaya Engkau-lah Allah yang akan terus membentuk kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan diskusi kami ini dan sharing firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Baik, selamat siang teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama belajar bagaimana mengenai merawat diri sendiri gitu ya. Erat kaitannya dengan topik kesehatan mental. Baik, sebelumnya saya akan mempersiapkan dulu PowerPoint yang sudah saya buat. Sebentar ya teman-teman. Baik, apakah slide saya sudah tampil di depan layar teman-teman? Sudah, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Oke, nanti minta tolong kalau di Zoom apa ya? Di spotlight ya, berarti. Nanti saya akan yang mengoperasikan dari sini. Baik. Saya ingin bertanya dulu tentang kabar teman-teman pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa. Apakah sedang merasa lelah, jenuh dengan perkuliahan, atau kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Kita juga perlu belajar untuk mengakui mengenai kondisi yang kita alami, gitu ya teman-teman. Karena kita akan bersama-sama belajar, gitu ya, dan melihat dari teladan tokoh Alkitab yang akan kita bersama-sama diskusikan, gitu ya. Saya kira, gitu ya teman-teman. Saya juga berharap teman-teman tetap mengalami sukacita dan pemeliharaan dari Tuhan. Saya juga mengucap syukur telah diberikan kesempatan oleh teman-teman pengurus untuk bisa melayani bersama-sama dengan teman-teman pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pemulihan psikologis dan jaminan pengampunan dosa dari Tuhan gitu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental itu banyak sekali irisannya gitu ya, penyebabnya itu banyak banget gitu. Jadi nanti saya akan mengupas dari salah satu sudut gitu ya. Bagaimana pengakuan dosa
itu bisa mendatangkan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan gitu ya. Nah, nanti saya minta tolong pada salah satu pengurus untuk bisa membantu saya untuk membacakan ayat Alkitab yang akan kita diskusikan. Tadi saya sudah dihubungi untuk Kak Ruth ya, itu ya, untuk bisa membantu saya untuk membacakannya. Tapi nanti gitu ya. Apakah bisa? Saya konfirmasi dulu nih sebelum kita lanjut. Bisa ya? Baik. Kita belajar mengenai bimbingan Tuhan yang dijanjikan. Seringkali kita mempertanyakan mengenai kehadiran Tuhan ya, di tengah kesulitan yang terus terjadi. Tidak sedikit dari kita itu juga kecewa terhadap realita gitu ya, yang terjadi. Bahkan kecewa dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar mengenai kisah hidup Daud ketika dia diproses dalam pemulihan yang erat kaitannya dengan menyembunyikan dosa atau luka psikologis gitu ya, atau luka secara mental gitu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Bagus Adi Mantri Sambada, saya lulusan S1 Psikologi Undip dan bersyukur diberikan berkat oleh Tuhan boleh melanjutkan studi di S2 Magister Psikologi Profesi Klinis Dewasa dan Anak di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah datang ke psikiater atau psikolog klinis, entah itu berkonsultasi mengenai kesehatan mentalnya? Sebenarnya tidak masalah gitu ya teman-teman, karena akhir-akhir ini topik mengenai kesehatan mental itu sangat sering dibicarakan gitu ya, dan bahkan saya melakukan semacam riset gitu ya di berita sedang apa gitu ya, apa yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan kesehatan mental di masa pandemi. Jika teman-teman melihat pada layar gitu ya, terdapat banyak berita yang terjadi selama masa pandemi, khususnya mengenai gangguan psikologis atau kesehatan mental gitu ya. Kita dapat melihat dalam berita mengenai gangguan mental di masa pandemi ini, banyak sekali kasus yang terjadi gitu ya. Bahkan justru meningkat dengan tajam gangguan psikologis gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihatnya bahwa 98% orang Indonesia itu merasa kesepian di masa pandemi dan maraknya kasus bunuh diri gitu ya. Saya pernah mendampingi salah satu klien gitu ya, teman pelayanan yang memiliki gangguan depresi gitu ya, bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri, melukai dirinya sendiri juga sebelum itu. Jadi merasa kesepian gitu ya, frustrasi, stres dengan banyak kondisi yang harus dialami, tidak tahu bagaimana keluar dari lingkaran setan itu, sehingga pada akhirnya muncul kecemasan, pikiran-pikiran negatif itu yang menguasai. Nah, saya bertanya kepada teman-teman nih, nggak perlu dijawab di chat juga ada masalah sih, direfleksikan gitu ya. Apakah di sini ada teman-teman yang sedang mengalami kesepian dan merasa sangat bersedih seperti kehilangan harapan gitu ya? Apakah ada teman-teman di sini juga frustrasi yang tadi sudah saya ceritakan dengan kondisi yang sedang dialami, mungkin hingga melukai dirinya sendiri gitu ya? Saya melayani tadi ya klien dengan kasus melukai dirinya sendiri gitu ya. Dia melukai tangannya menggunakan pisau yang dibakar gitu ya di atas api kompor, kemudian setelah dibakar pisaunya ditaruh gitu ya di kedua lengan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman kita berdiskusi gitu ya mengenai gangguan psikologis, kesehatan mental, dan pengharapan di dalam Tuhan. Tapi tenang saja, ini tidak kuliah psikologi gitu ya teman-teman, karena sangat banyak sekali kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental gitu. Tidak cukup hanya satu sesi gitu ya, apalagi dengan waktu yang cukup terbatas. Kita melihat di dalam Mazmur 32. Teman-teman boleh membaca, buka Alkitab gitu ya, atau Alkitab teman-teman, lihat di Mazmur 32. Saya memberikan subjudul pengakuan dosa dan pertobatan awal dari pemulihan. Tuhan itu sebenarnya ingin memberkati kita teman-teman, dengan terus memberikan bimbingannya. Kita justru terkadang kurang dapat menghargai setiap rencananya dalam kehidupan ini yang mungkin terlihat sederhana.
kita bisa melihat gitu ya, layaknya seorang ahli penenun pakaian, seperti itulah Allah kita yang dengan penuh kasih dan pengertian merenda membentuk kehidupan kita menjadi indah sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya yang setia di setiap kondisi, termasuk ketika kita mengalami permasalahan yang sangat pelik, sangat berat, sangat pahit gitu ya. Allah tetap hadir. Permasalahan yang kita alami seringkali menyebabkan terguncangnya emosi gitu ya, menimbulkan reaksi tubuh yang tidak menyenangkan. Kalau bahasa kerennya itu distress gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari kita menutupi rasa perih dan terguncangnya emosi dengan berbagai tindakan yang kurang baik. Seperti lari dari permasalahan, menyalahkan diri sendiri terlalu berlebihan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan yang sedang terjadi, atau justru membuka topeng aslinya di media sosial untuk mengekspresikan kekesalan, kekecewaan dengan cukup agresif gitu ya. Dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak disadari maupun disadari sedang dikerjakan sampai saat ini gitu ya. Tindakan yang dilakukan sebelumnya itu justru malah menghancurkan diri sendiri. Itu erat kaitannya dengan berbuat dosa. Nanti kita akan bersama-sama mendalami lebih jauh di dalam Mazmur 32 yang diciptakan oleh Daud. Ia mengajarkan kepada kita tentang tangan Tuhan masih menaungi kita, meskipun kita berbuat dosa dan memilih berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Tangan Tuhan masih terus merenda, menggunakan benang emas dan perak menjadi pola yang indah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama lihat kehidupan Daud sebagai seorang pemimpin yang hidupnya tidak lepas dari banyak permasalahan, namun tetap belajar, tetap setia kepada Tuhan. Saya juga ingin bertanya kepada teman-teman di sini, adakah teman-teman yang memiliki akun alter di media sosial, entah itu di Twitter atau di Instagram atau media sosial lainnya gitu ya? Ya saya sering menemui gitu ya. Saya tidak punya Instagram karena saya tahu banyak teman-teman saya gitu ya di sekitar punya Instagram itu malah merusak kesehatan mental. Saya tidak ingin gitu ya kesehatan mental atau sukacita saya itu terenggut karena bermain media sosial, maka saya tidak punya akun Instagram gitu ya. Tapi saya cukup aktif gitu ya melihat di Twitter gitu ya bagaimana ada banyak akun-akun alter gitu ya. Contoh beberapa waktu yang lalu ada seorang teman juga gitu ya yang bercerita punya teman, dia seorang pelayan. Dia punya akun alter gitu ya. Dia mengumpat gitu ya. Dia mengekspresikan kekecewaannya terhadap dunia ini, terhadap orang lain gitu ya. Tapi ketahuan gitu ya. Saya berpikir apakah fenomena ini juga terjadi gitu ya. Teman-teman juga perlu mewaspadai hal ini. Tapi kita bisa belajar bersama-sama bagaimana sikap Daud dan cara Daud menanggulangi gitu ya, menghadapi setiap permasalahan. Di saat itu tidak ada Instagram atau media sosial ya di zamannya Daud ya teman-teman. Tapi kita bisa belajar dan meneladani tokoh Daud ini. Kita baca di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Minta tolong tadi satu teman untuk bisa membantu membacakannya. Apakah bersedia dan berkenan? Oke, baik Kak. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Oke, terima kasih. Kita bisa melihat di dua ayat yang pertama ini, pemazmur ingin menyampaikan kepada para pembaca atau pendengarnya betapa bahagianya orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan merupakan berkat yang sangat berharga. Pertanyaan tambahan dan refleksi untuk kita semua adalah, apakah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih berharga daripada segala harta? Apa yang membuat kita berpikir demikian? Kalau tadi kita sudah membaca di ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, berbahagialah bila dosanya dihapuskan. Berbahagialah orang yang kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan. Berbahagialah bila mereka tidak menyembunyikan dosanya, tidak menipu. Gitu ya teman-teman. Teman bisa melihat di slide yang sudah saya berikan di sana, saya melihat dari banyak referensi gitu ya, mengenai terjemahan yang lain. Itu sungguh menarik gitu ya, bahwa erat kaitannya menipu gitu ya, menipu, menutupi pelanggarannya di hadapan Tuhan atau di hadapan orang lain itu justru malah membuat dirinya
itu semakin terluka gitu ya. Nah, kita akan kembali belajar bagaimana Daud gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan menyembunyikan dosa dan pengaruhnya terhadap pemulihan. Baik, minta tolong dibacakan di ayat 3 dan 4. Oke, saya Minta lagi ya, tolong. Kak. Ya, Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti seolah teriknya panas. Teriknya musim panas. oke, terima kasih. Jika teman-teman membaca mengenai kasus yang terjadi antara Daud dan Batsheba, teman-teman bisa membacanya di kitab Samuel gitu ya. Ketika Daud berusaha menyembunyikan pelanggaran dan dosanya, tetapi malah mengakibatkan dirinya jauh lebih terpuruk. Allah menyikapkan dosa dan pelanggaran Daud melalui Nabi Nathan gitu ya teman-teman. Tapi kita bisa melihat Allah itu begitu mengasihi Daud, begitu juga dengan Nabi Nathan gitu ya. Bentuk kasih melalui teguran secara langsung agar orang yang kita kasihi tidak semakin jauh atau dalam atau tersesat dan hilang gitu ya. Jadi bentuk kasih itu bukan berarti kita mentoleransi kesalahan atau pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita gitu ya. Itu salah gitu ya. Itu bukan bentuk kasih yang tepat gitu ya. Tapi kita juga perlu berhikmat untuk memberikan teguran gitu ya. Jangan di depan banyak orang gitu ya. Secara empat mata menyatakan, kamu kayaknya kemarin berbuat ini. Saya melihat kayaknya kurang tepat deh. Nah, kita perlu berhikmat gitu ya di dalam menyampaikan pelanggaran atau dosa mungkin kepada teman-teman kita gitu ya. Kemudian kita bisa melihat kembali Daud tidak selalu merasakan berkat dari Tuhan karena kebiasaan atau tindakannya yang menyembunyikan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan gitu ya. Akibat dari tindakannya itu tadi sudah dibacakan, merasakan kelemahan, kondisinya semakin memprihatinkan gitu ya. Kalau dari versi yang lain, kondisinya melarat, keputusasaan, sengsara, merana, tulang-tulangnya juga merana. Jadi kondisi lain yang dihadapi oleh Daud gitu ya, sepanjang hari itu tangan Tuhan membebani gitu ya. Kekuatannya berubah menjadi musim kemarau yang kering, tidak berdaya sama sekali atau sangat lemah gitu ya, teman-teman. Tenaganya habis seperti serap terik matahari. Nah, kalau kita belajar mengenai gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan oleh Daud, kalau di dalam ilmu psikologi itu erat kaitannya dengan istilah psikosomatis gitu ya. Jadi gejala-gejala yang muncul di dalam fisik itu ketika ada tekanan psikologis gitu ya. Kalau ini erat kaitannya dengan menipu diri sendiri, menutupi kesalahan dan pelanggaran, tidak mau jujur. Gitu ya teman-teman. Seringkali kita berpikir tidak masalah untuk menyembunyikan dosa. Kita pikir merasa aman melakukan dosa meskipun di tempat yang tertutup. Saat orang lain tidak tahu. Kita lupa bahwa Allah itu maha hadir dan maha tahu. Coba teman-teman dan kita membayangkan gitu ya, sebelum kita melakukan dosa gitu ya. Saya tidak merekomendasikan tidak menyuruh teman-teman berbuat dosa, tapi mencoba membayangkan gitu ya. Ketika teman-teman berbuat dosa, bagaimana perasaan kita gitu ya saat melakukan pelanggaran atau dosa itu tepat di depan kita itu ada Tuhan. Gitu ya. Misalkan ini saya berada di kamar gitu ya, di ruangan tertutup. Apa yang saya lakukan? Saya habiskan waktu-waktu saya di dalam kamar gitu. Apa yang saya tonton, apa yang saya baca. Membayangkan bagaimana jika Tuhan di depan saya gitu ya. Apakah Tuhan merasa sedih atau berkenan gitu ya? Coba refleksikan. Tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gitu ya. Meskipun kita menutupi erat gitu ya. Di dalam pikiran kita, dalam hati kita, Tuhan tetap tahu. Keberanian mengakui dosa, pertobatan dan jaminan pengampunan. Kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Minta tolong dibacakan ayatnya di slide yang sudah saya siapkan. Izin baca ya, Kak. Oh ya, terima kasih. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Baik, terima kasih. Kita bisa melihat di dalam versi mudah dibaca.
di ayat yang kelima. Di situ saya memberikan warna yang berbeda gitu ya. Kemudian aku memutuskan untuk mengakui semua dosaku kepada Tuhan. Aku tidak menyembunyikan pelanggaranku dan tidak mengatakan kepadamu tentang dosaku, dan engkau telah mengampuni semuanya. Kita bisa melihat pada kalimat pertama gitu ya, pemazmur dengan kesadaran penuh gitu ya. Aku memutuskan untuk mengakui gitu ya, dan penerapannya gitu ya. Setiap kelemahan, pelanggaran dan dosanya di hadapan Tuhan. Pemazmur mengungkapkan segala dosa dan kesalahannya gitu ya. Pemazmur mengakui segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengharapkan pengampunan kepada Tuhan. Pemazmur mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas segala dosanya dan pelanggaran yang telah dia lakukan di hadapan Tuhan gitu ya. Semua kesalahan pemazmur telah dihapuskan. Di situ di kalimat terakhir, engkau telah mengampuni semuanya. Dosa yang kita lakukan itu ibaratnya seperti racun gitu ya teman-teman. Racun yang menghancurkan fisik dan mental kita. Racun itu menggerogoti setiap waktu gitu ya. Orang mana yang masih suka menyembunyikan racun atau memelihara racun di dalam tubuhnya? Menurut teman-teman, orang yang seperti apa? Orang yang demikian gitu ya. Maka dari itu kita perlu belajar untuk mengeluarkan, menghilangkan racun gitu ya. Kalau bahasa kerennya detox gitu ya. Kalau dalam bahasa psikologi itu kita perlu melakukan katarsis gitu ya. Mengeluarkan setiap emosi-emosi negatif itu dengan cara yang baik gitu ya. Dengan cara yang lebih positif. Kalau kita belajar dari Daud ini, dia menceritakan segala permasalahannya itu di hadapan Tuhan. Dia berdoa, gitu ya, mengakui dosa-dosanya gitu ya. Tetapi dia juga bertobat gitu ya, tidak hidup lagi di dalam dosanya. Suatu peringatan dan janji pemulihan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam ayat yang ke-6 hingga ke-10. Bagaimana Daud menciptakan Mazmur ini kepada para pendengar atau para pembacanya. Ini adalah suatu peringatan gitu ya. Bagaimana dia mengalami pemulihan, janji pemulihan yang Tuhan berikan. Minta tolong untuk bisa dibacakan lagi, tetapi di slide ini ya. Apakah bisa? Apakah terlihat atau terlalu kecil? Izin membacakan ya, Kak. Baik, terima kasih. Berdoa, bertobat, dan percaya. Sekarang aku berkata bahwa setiap orang yang percaya hendaknya mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan selagi ada kesempatan untuk memohon pengampunan. Kalau ia berbuat demikian, ia tidak akan dihukum. Oke, terima kasih. Di situ kita dapat belajar dari pengalaman pemazmur sebagai peringatan agar kita tidak berusaha menyembunyikan segala dosa maupun pelanggaran di hadapan Tuhan. Banyak dampak yang terjadi karena pemazmur tidak mengakui dosanya dan pelanggaran, seperti penderitaan, kelemahan fisik, bahkan mentalnya gitu ya. Peringatan ini tidak hanya sekadar menjadi pengetahuan. Oh, iya Thomas, kalau ngelihat ini pasti aku seperti ini. Tidak, tapi ini suatu peringatan gitu ya. Teman-teman juga perlu mengetahui ternyata dampaknya luar biasa gitu ya ketika kita berusaha untuk menyembunyikan dosa. Tapi ini sebagai rambu-rambu, seharusnya sebagai rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan gitu ya. Diperhatikan itu berarti kita belajar untuk melihat setiap langkah kita gitu ya teman-teman. Kita bisa kembali membaca bagaimana peringatan dan janji pemulihan dari Tuhan di ayat yang ke-7. Minta tolong untuk membacakan kembali. Izin membacakan kembali, Kak. Ya Ya. Allah, Engkau tempat persembunyianku, Engkau melindungi aku dari kesusahanku. Engkau menjaga di sekelilingku dan melindungiku, jadi aku menyanyikan tentang caramu menyelamatkan aku. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman pemazmur terhadap kehidupannya terdahulu memberikan kita penguatan agar kita senantiasa berdoa gitu ya pada Tuhan, belajar untuk mengakui dosa dan kondisi emosi yang sedang terjadi. Jadi pemazmur mengajarkan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita gitu ya, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, menjaga kita dari kesesakan, melepaskan penderitaan gitu ya, memberikan damai sejahtera. Semua pengalaman yang telah dialami oleh pemazmur ini bersama dengan Tuhan diabadikan lewat nyanyian pujian gitu ya teman-teman. Teman-teman juga boleh gitu ya ketika merasa tertekan gitu ya, merasa emosi kurang stabil gitu ya, datang kepada Tuhan menceritakan kondisi emosi yang sedang terjadi, baik itu melalui doa atau pujian gitu ya.
Dan ini benar-benar bisa gitu ya, kalau secara psikologis itu memberikan suatu damai sejahtera, bukan karena dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi karena ada pertolongan Tuhan yang memelihara. Kemudian saya membacakannya untuk teman-teman karena waktunya sudah cukup terbatas. Di ayat ke-8 Tuhan berkata, "Aku akan mengajar engkau dan menunjukkan jalan yang harus kau jalani. Aku akan menjagamu dan menjadi penuntunmu." Kita perlu bersyukur gitu ya, bahwa kita dipimpin oleh pribadi yang maha kasih dan sabar. Meski kita seringkali berbuat dosa, namun Tuhan tetap memberikan belas kasihan, asalkan kita mau bertobat dan mengakui setiap dosa kita. Lebih jelas lagi kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Kebodohan melawan ketaatan gitu ya. Jangan seperti kuda atau keledai yang bodoh, yang tidak mau datang kepadamu kecuali engkau memasang kekang pada mulutnya dan mengekangnya. Banyak penderitaan akan datang kepada orang jahat, tetapi kasih setia Tuhan akan mengelilingi orang yang percaya kepadanya. Saya mengambil atau mengutip dari versi mudah dibaca. Bahwa kita perlu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau dipimpin di dalam setiap langkah. Kita seharusnya tidak seperti keledai atau bagal yang bodoh, yang berjalan kian kemari, yang tidak terkendali. Tadi saya sudah menjelaskan di awal, permasalahan psikologis juga erat kaitannya bersinggungan dengan ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri. Gitu ya, teman-teman. Maka dari itu kita perlu belajar untuk mengendalikan diri. Minta hikmat dan pimpinan di dalam Tuhan, bagaimana kita bersikap, berbicara, berpikir gitu ya. Bagaimana kita juga diberikan kemampuan untuk menghadapi, bukan lari dari permasalahan. Kita lihat di ayat yang terakhir, di Mazmur 32. Pemulihan pasti terjadi, karena Tuhan peduli terhadap sukacita kita. Kita bisa merenungkan bersama-sama ya teman-teman. Ketika pemazmur mulai belajar untuk mengakui setiap pelanggaran dan dosanya di hadapan Tuhan, melalui doa, gitu ya, dosa dan pelanggarannya itu yang selama ini ditutup rapat, gitu ya, kemudian disampaikan dengan penuh dengan kerendahan hati, Allah memberikan pemulihan, memberikan berkat, gitu ya, pengampunan dan penghapusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan, gitu ya. Dan seringkali saya juga menemukan beberapa rekan-rekan atau teman-teman yang saya layani mungkin tidak layak gitu. Wah, Mas, dosa saya begitu gelap, sedemikian hitam gitu. Apakah Tuhan masih mau menerima saya dengan berbagai kehancuran atau dosa-dosa masa lalu yang saya lakukan? Kayaknya saya tidak layak untuk menerima pengampunan. Tapi kita bisa melihat bahwa sifat Allah itu adalah Allah yang maha kasih, yang mau menerima dan mengampuni setiap kesalahan. Asalkan kita mau bertobat. Bukan berarti, wah kalau Tuhan itu memang pengasih, kalau ketika saya berbuat dosa, saya akan datang lagi pada Tuhan, terus kemudian jatuh lagi dalam dosa, atau bahkan hidup di dalam dosa. Gitu. Bukan seperti itu. Gitu. Tuhan menerima setiap kondisi yang kita miliki, kelemahan kita, tetapi tidak dengan dosa yang kita miliki. Itu perlu kita ingat ya teman-teman. Seringkali itu kita pakai untuk merasionalisasi gitu ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang menerima kita, begitu juga dengan dosa-dosa kita. Tidak gitu ya. Tuhan tetap menghendaki kita untuk berbalik kepadanya. Kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena seperti tadi lagu yang sudah kita nyanyikan sebelumnya, hidup kita sudah ditebus gitu ya. Hidup kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Apakah kita mau gitu ya menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan? Orang seperti apa yang sudah diberikan keselamatan tetapi masih hidup di dalam dosa? Maka dari itu kita perlu merefleksikan di dalam kehidupan kita pribadi. Apa yang membuat kita saat ini masih mengeraskan hati terhadap peringatan Tuhan? Keadaan apa yang dapat Tuhan gunakan sebagai kekang untuk mengendalikan kebodohan atau pemberontakan yang kita lakukan? Tadi ya seperti keledai atau bagal yang bodoh. Lalu kita bertanya, gitu ya, atau mungkin di dalam pikiran kita terbesit gitu ya, mengapa harus ada penderitaan Thomas, mengapa harus ada penderitaan Toka, mengapa harus ada ini dan itu yang harus aku alami gitu ya, realita ini begitu pahit. Kita bisa melihat makna penderitaan gitu ya. Minta izin untuk overtime sedikit gitu ya, karena ada satu slide lagi gitu ya. Makna penderitaan, jadi yang pertama kita bisa melihat
penderitaan itu justru bisa memperdalam iman kita, keyakinan kita bahwa Allah dapat dipercaya dan cukup bagi kita ketika kita tidak dapat memiliki hal lain yang dapat diandalkan untuk melanjutkan hidup. Misalkan tadi ya berkaitan dengan kesepian, orang tua tidak hadir gitu ya, teman-teman menjauh, kesepian, tapi kita melihat Allah itu tidak meninggalkan saat semua orang di dunia ini meninggalkan kita dalam tanda petik gitu ya. Kita merasa kesepian gitu ya. Tapi kita juga perlu belajar melihat dengan cara yang lebih luas, meskipun tadi ya nampaknya kita kesepian, ada orang-orang sekitar kita itu juga peduli. Seringkali kita menutup mata gitu ya, atau denial gitu ya, bahwa tidak ada orang yang benar-benar tidak peduli, padahal ada. Gitu ya. Kemudian mendewasakan kasih kita, kapasitas kita untuk menanggulangi kesulitan dan kesukaran dengan tujuan menyampaikan tujuan Allah di dalam kehidupan orang-orang lain. Jadi penderitaan yang sudah kita alami tadi, ketika kita sudah dimampukan dan dimenangkan, dimerdekakan dari penderitaan, kita merasakan kasih-Nya Tuhan gitu ya. Tugas kita adalah untuk membagikan kasih yang sudah kita terima itu kepada orang lain. Sehingga tadi kita yang lemah dikuatkan. Ketika kita dikuatkan oleh Tuhan, kita juga perlu gitu ya, bahkan kalau saya bilang sih wajib gitu ya, untuk menopang beban teman-teman kita yang lemah gitu ya. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, makna penderitaan adalah memurnikan pengharapan kita. Keyakinan bahwa penderitaan yang kita tanggung baginya sekarang merupakan hal yang kecil dibandingkan dengan keuntungan yang akan kita tuai nanti. Kita hanya perlu belajar taat gitu ya. Penderitaan yang kita alami itu hanya sesaat gitu ya. Belajar untuk mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya gitu ya. Hal tadi di poin yang pertama, bagaimana makna penderitaan memperdalam iman kita, hanya cukup kasih karunia Tuhan, itu memang betul gitu ya. Meskipun misalkan tidak punya pacar, gitu, tidak punya sahabat, tapi kita perlu meyakini mereka manusia-manusia itu juga bisa mengecewakan. Tetapi kita melihat dari contoh kehidupan Daud gitu ya, Allah itu Allah yang tidak mengecewakan. Dia peduli terhadap sukacita kita. Lalu penerapan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, teman-teman? Yang pertama, kita belajar untuk terbuka dan lebih peduli dengan keluarga. Loh Mas, kalau misalkan sumber permasalahan stresnya itu keluarga, bagaimana Mas? Ya minta hikmat untuk kita bisa belajar mengampuni gitu ya, mengampuni kedua orang tua atau anggota keluarga yang mungkin membuat kita terluka gitu ya. Belajar untuk hadir dan mendoakan bagi mereka yang lemah gitu. Tadi ya saya jelaskan di awal, kita yang kuat wajib menanggung beban teman-teman kita yang lemah. Bertobat, belajar mengakui dosa di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya. Mengakui dan tidak mengulanginya. Kemudian terakhir, teman-teman yang sehat. Bukan teman-teman yang sering nge-gym gitu ya, atau suka olahraga, itu bukan. Teman-teman yang sehat yang saya maksud di sini adalah teman-teman yang memberikan dampak yang baik. Teman-teman yang tidak toksik gitu ya. Bergabunglah dalam komunitas yang sehat seperti PMK atau ikut KTB gitu ya, atau pemuridan. Teman-teman, sehingga hidup kita itu tidak hancur gitu ya karena lingkungan yang tidak sehat. Itu keputusan yang teman-teman ambil gitu ya, mau enggak lari gitu ya, meninggalkan komunitas yang toksik itu atau relasi yang tidak sehat itu, atau justru malah kita takut gitu ya meninggalkan karena sudah tidak ada komunitas lain lagi Mas yang mau mempedulikan. Ya jangan seperti itu ya teman-teman. Saya yakin masih ada gitu ya. Saya juga pernah mengalami kondisi yang demikian gitu ya. Ketika saya belajar untuk terbuka, belajar untuk mencari pertolongan, di situ Tuhan bekerja gitu ya. Asalkan kita mau belajar untuk bangkit gitu ya. Tidak mengasihani diri sendiri berlebihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kondisi self care gitu ya. Bagaimana Daud berjuang terhadap dosanya, terhadap pelanggarannya, bagaimana dia mengakui setiap pelanggaran gitu ya, pertobatannya dan pemulihan yang Tuhan berikan gitu ya. Kemudian janji berkat yang Tuhan berikan gitu ya. Memang tidak ada hal yang tidak mudah gitu. Proses pemulihan itu memang tidak menyenangkan. Keputusan ada di tangan kita gitu ya. Tapi kita meyakini Allah itu peduli gitu ya. Allah itu tetap senantiasa setia menanti kita gitu ya. Jangan kita menjadi seperti keledai atau bagal yang bodoh gitu ya, yang tidak mau diatur oleh Tuhan gitu ya, berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Saya kira sudah cukup.
Apakah saya langsung tutup dalam doa atau ada sesi pertanyaan? Tadi saya diberikan eh, keterangan gitu ya, ada sesi waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Atau saya langsung tutup dalam doa. Atau saya kembalikan ke SL. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya kepada Kak Bagus? Kalau mau bertanya, boleh untuk menyalakan raise hand-nya saja. Nggak apa-apa kok, silakan. Oke, Kak. Shalom, Kak. Izin bertanya. Mau yang terkait poin yang terakhir, yang nyampain yang bagian teman-teman yang sehat gitu. Gimana sih cara kita mengenali teman-teman yang sehat, Kak? Karena menurut pandangan kita, ini teman ini baik nih, sefrekuensi nih, asik nih gitu. Jadi apakah yang seperti itu yang sehat atau yang gimana, Kak? Ya, kalau jawaban saya sih sederhana ya. Lingkungan yang sehat itu kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan ya. Bagaimana mereka bertutur kata, bagaimana mereka berperilaku gitu ya. Apakah itu mencerminkan tentang kasih Tuhan gitu ya. Memang tidak ada circle yang sempurna dalam tanda petik gitu, tapi kita bisa menilai gitu ya. Apakah mereka adalah teman-teman yang aman gitu ya. Minta hikmat gitu ya pimpinan Tuhan. Contoh nih ya. Bukan berarti saya tidak mau bergaul dengan teman-teman yang dalam tanda petik mungkin toksik gitu ya. Saya juga tidak sempurna gitu ya teman-teman. Saya juga bergaul dengan teman-teman yang di luar keyakinan kita gitu ya. Misalkan gitu ya, saya ada di dalam pergaulan teman-teman yang merokok gitu ya. Saya tidak merokok gitu ya. Kemudian teman-teman saya di sekitar itu sering berkata-kata kotor gitu ya, atau minum minuman keras. Saya tahu gitu ya kebiasaan-kebiasaan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Misalkan anak-anak muda zaman sekarang itu apa? Omong kotor gitu ya. Sorry saya pakai misalkan kata anjir gitu, anjay atau apapun gitu ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab itu adalah kata-kata kotor gitu ya, yang tidak membangun. Maka dari itu kalau saya hidup gitu ya, atau saya bergabung gitu ya di dalam komunitas atau circle itu, saya bisa ketularan gitu ya untuk ngomong kata kasar gitu ya. Padahal firman Tuhan menghendaki kita untuk mengucapkan segala sesuatu itu sesuai dengan benar firman Tuhan gitu ya. Ya memang ada harga yang harus kita bayar begitu sih. Misalkan tadi ya relasi mungkin punya pacar gitu ya yang toksik gitu ya, yang tidak menjaga kekudusan, yang tidak menjaga kebenaran firman Tuhan, yang melecehkan, ya harus belajar untuk memutuskan, meninggalkan. Ya itu memang harga yang harus dibayar itu adalah salib yang harus kita pikul gitu sih. Apakah menjawab? Baik, Kak, menjawab sekali. Terima kasih, Kak. Yuk. Oke, baik. Kepada kakak abang semuanya, apakah ada yang lagi ingin tanyakan? Apabila tidak ada, mungkin dari Kak Bagus boleh menutupnya dengan doa, Kak. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kaulah Allah yang sama yang menyertai Daud, menyertai kami di dalam setiap proses langkah kehidupan kami. Engkau telah menegur kami, Engkau telah mengizinkan kami belajar dari tokoh Daud ini ketika ada hal yang keliru, ketika kami menyembunyikan segala pelanggaran dan dosa di hadapan Engkau. Itu malah justru membuat kami semakin terpuruk dan terluka secara psikologis dan mental. Bahkan keadaan spiritual kami semakin melorot. Pimpin kami dan berikan kami hikmat dan keberanian bagi kami untuk keluar dari kehidupan kami yang lama. Kami belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Memang itulah yang Kau kehendaki. Engkau telah menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Pimpin kami untuk belajar bagaimana kami hidup di dalam keseharian
memilih teman-teman di sekitar kami, hidup di dalam komunitas yang sehat. Bagaimana kami juga setiap hari belajar untuk merenungkan firman Tuhan, membaca dan menerapkannya. Sehingga pada akhirnya kami terus dikoreksi dan kami terus diberikan kedamaian dan meyakini bahwa kasih Tuhan hanya cukup Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali seperti keledai yang bodoh atau bagal yang bodoh, yang liar, yang berjalan sesuai dengan kehendak kami sendiri. Memang itu tidak menyenangkan bagi kehidupan kami yang lama, tetapi Engkau lebih peduli terhadap sukacita yang kami miliki. Engkau peduli terhadap kondisi kami. Engkau memulihkan, Engkau memberikan jaminan pengampunan dan berkat. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera, pengampunan, kubu pertahanan kami dan perlindungan kami yang terus menjaga setiap langkah kami. Sehingga kehidupan kami ketika dilihat oleh orang lain seperti kitab yang terbuka. Kami siap menjadi saksi atau duta Kristus di tengah-tengah dunia semakin gelap ini ya Tuhan. Kami percaya kalau Allah yang terus senantiasa menjaga kami hari lepas hari. Kami juga mohon ampun apabila di dalam diskusi kami terselip dosa yang kami lakukan secara sengaja di dalam pikiran kami, di dalam ucapan dan tindakan. Kiranya Allah yang melayakan kami kembali dan kalau Allah yang terus memberkati setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur di hadapan-Mu. Amin. Amin. Oke, baik. Sungguh luar biasa ya firman yang baru saja kita dengarkan dari Kak Bagus nih, teman-teman. Dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Bagus mengenai bimbingan Tuhan yang dijanjikan. Pengakuan dosa dan pertobatan adalah awal dari pemulihan, di mana tidak sedikit daripada kita sendiri terkadang kesal dan akan realita yang terjadi sampai menyalahkan Tuhan dengan kondisi yang sedang dialami, sangatlah mempengaruhi psikologis dari diri kita sendiri. Tentunya dari hal tersebut, kita juga membutuhkan pemulihan akan masalah yang ada. Pengakuan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan adalah berkat yang sangat berharga, jauh lebih dari segalanya. Pemulihan yang diberikan Tuhan kepada kita semua menjadi sebuah janji dari Tuhan kepada kita apabila kita mau untuk menyembunyikan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan untuk menyerahkan diri kita dalam nama Tuhan. Jangan mau untuk menjadi keledai yang bodoh, belajar untuk mengakui segala dosa, pelanggaran, serta kondisi yang sedang terjadi kepada Tuhan, karena akan ada pertolongan yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Belajar untuk mengendalikan dari sikap, berbicara maupun berpikir, mencoba untuk menghadapi dan bukan untuk menghindari. Ketika kita mau untuk bertobat, maka mau untuk mengakui kesalahan diri sendiri, maka Tuhan juga mau untuk menolong kita dan memulihkan kita karena sejatinya Tuhanlah yang maha mengerti dan yang maha peduli. Ya, terima kasih buat Kak Bagus. Sedikit firman yang diberikan Tuhan kepada kita, sungguh luar biasa. Kiranya firman yang baru kita dengar dapat bertumbuh dalam diri kita masing-masing ya teman-teman yang menghadiri keju kita pada hari ini. Oke teman-teman, kita selanjutnya memasuki acara pengumuman. Ada pengumuman yang akan disampaikan dari kakak pengurus kita. Kepada kakak pengurus, waktu dan layar dapat saya persilahkan. Oke, terima kasih John. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya firman pada kami anak-anak PMKF Undip. Semoga apa yang tadi difirmankan dapat menjadi pedoman hidup bagi kami anak-anak PMKF Undip. Kemudian saya juga berterima kasih nih buat teman-teman atas kebersediaannya hadir dalam keju kali ini. Semoga setiap keju setiap hari Jumatnya kita bisa beribadah bersama kembali. Oke, untuk pengumuman hari ini, yang pertama itu ada persembahan kebaktian Jumat PMKF Undip. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan tersebut dengan mengirimkan melalui ATM BCA yang tertera pada layar, dan nomor rekeningnya sudah tertera, kemudian dapat men-scan melalui aplikasi Dana atau OVO yang bisa teman-teman jumpain di layar masing-masing. Kemudian form pokok doa dan form kritik saran PMKF Undip. Sedikit pengumuman buat teman-teman semua bahwa mulai sekarang form pokok doa dan form kritik saran PMKF Undip dibedakan. Jadi nanti teman-teman akan menemukan dua link yang berbeda.
Jadi bagi teman-teman yang punya kritik dan saran, baik untuk terkait ibadah keju, dapat mengisi di link kritik dan saran yang sudah tertera. Kemudian bila mana bagi teman-teman yang ingin mengajukan pokok doa dan butuh bantuan doa, dapat mengisi pada form pokok doa yang tertera. Dan yang terpenting, teman-teman tidak usah khawatir bila mana ingin mencantumkan nama dan identitas, karena form bakalan dijaga kerahasiaannya. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah pelayan kebaktian Jumat atau Keju PMKF Undip 2021. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumatnya, dapat menghubungi pengurus, salah satu pengurus, atau dapat melalui kontak person yang tertera pada setiap postingan Keju, atau bisa juga menghubungi melalui DM setiap OA PMKF Undip. Dan yang terakhir adalah sosial media PMKF Undip. Bagi teman-teman semua dapat mengakses sosial media PMKF Undip, baik Instagram maupun Line, dan yang terbaru ada YouTube PMKF Undip. Jadi bila mana teman-teman yang ingin menemukan informasi-informasi baru terkait PMKF Undip, kita sudah menginformasikannya di sana semua. Mungkin itu aja untuk pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy teman-teman. God bless you all. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih kakak pengurus yang telah memberikan sedikit pengumumannya bagi kita. Semoga nanti pokok doanya boleh dikirimkan ya teman-teman semuanya. Juga boleh dicek sosial media dari PMK FH Undip. Oke, selanjutnya untuk menutup keju kita pada hari ini, kita kembali mungkin bersatu dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran, kita kembali berdoa dalam syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Bagus. Kepada Kak Bagus, waktu dan layar saya silakan kembali, Kak. Baik, ini saya langsung tutup ya dalam doa syafaat juga begitu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Allah. Kaulah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Kaulah Allah yang berdaulat juga atas kondisi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Akhir-akhir ini kami melihat banyak kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus korupsi ataupun tindak kejahatan. Berikan kami hikmat ya Tuhan, sebagai mahasiswa-mahasiswa yang belajar hukum, kiranya Allah yang memberikan kami pengertian yang benar. Kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam teori-teori atau penerapan hukum yang kami pelajari. Sehingga pada akhirnya, ketika kami menjadi alumni Fakultas Hukum, dimanapun Kau tempatkan kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami belajar untuk berintegritas. Kami mengerti kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kiranya Allah yang boleh memberikan kami hikmat dan pengertian yang benar. Dan berikanlah kami hati yang mau siap diutus kemanapun Allah kehendaki. Menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera, membawa keadilan, khususnya di hukum. Kiranya Allah yang juga memberkati setiap tenaga kesehatan maupun para ilmuwan yang saat ini sedang berjuang di tengah masa-masa pandemi ini, maupun mencoba untuk menemukan formulasi vaksin yang tepat. Kiranya Allah yang senantiasa memberkati kami dan terus bertanggung jawab atas kehidupan kami bersama dengan orang-orang lain. Kiranya Allah yang terus berdaulat di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam dunia ini. Kami tidak bisa berjuang seorang diri, kami tidak bisa mengerti apa yang Kau kehendaki ya Tuhan atas dunia ini di dalam masa pandemi. Tapi kami percaya Engkaulah Allah yang tidak akan meninggalkan kami di masa-masa seperti ini. Berkati keluarga kami ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini terkena dampak karena pandemi, perekonomian keluarga kami yang menurun, keharmonisan keluarga, ataupun permasalahan yang lain yang membuat kami rentan terhadap distres, ataupun ketika kami memiliki konflik dengan anggota keluarga. Kiranya berikanlah kami hati yang mau mengampuni, yang penuh belas kasihan. Meskipun kami menyadari itu tidak mudah, tapi kami percaya Engkaulah Allah yang memampukan kami, yang menyanggupan kami untuk bisa mengampuni keluarga kami, ya Tuhan.
Terlebih lagi kami mau belajar untuk mengakui setiap kelemahan kami. Berkati juga perkuliahan yang sedang kami jalani ya Tuhan. Kiranya Allah yang boleh memberkati setiap tenaga pendidik, dosen, atau orang-orang yang bekerja di dalam kampus kami, berikan mereka hikmat ya Tuhan. Berikan kami juga kekuatan dan penghiburan ketika kami menjalani perkuliahan online ini ataupun sedang mengerjakan tugas akhir skripsi kami. Berikanlah kami hikmat yang benar di dalam menentukan topik penelitian atau judul yang harus kami angkat, kiranya itu datangnya daripada Tuhan. Berikan kami pikiran yang benar dan berintegritas sejak mahasiswa ya Tuhan, sehingga pada akhirnya ketika kami berada di dunia alumni, kami sudah terbiasa karena kami melihat kebenaran firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati juga untuk teman-teman pengurus ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk bisa mengajak teman-teman yang lain untuk melayani. Kiranya Engkau Allah yang juga memberkati setiap pengurus yang saat ini mungkin mengalami kelemahan iman atau psikologis, ataupun hambatan yang lain, kiranya Allah yang senantiasa hadir, Allah yang tidak akan meninggalkan mereka. Kami percaya kalau Allah yang sama yang menyertai Daud, yang menyertai kami di dalam proses pemulihan kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami mengeraskan hati kami, tidak mau mendengarkan firman-Mu, dan tidak mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Kiranya teguran dan peringatan yang keras itu menjadi titik balik kami untuk bertobat. Kami tidak ingin jatuh dulu, kemudian bertobat, tetapi kami ingin melihat peringatan-peringatan yang Tuhan sudah nyata berikan di depan kami. Kiranya Allah memegang tangan kami, dan kami percaya kalau Allah yang tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun apabila selama kebaktian Jumat ini terselip dosa yang kami lakukan. Kiranya Allah yang melayakkan kami kembali. Berkati kami dalam kegiatan yang lain, ataupun kami melanjutkan perkuliahan. Kiranya damai sejahtera Allah yang terus menaungi setiap hati dan pikiran kami, dan setiap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau penuang hati. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Ibadah keju kita pada hari ini sudah selesai nih. Semoga ibadah kali ini menambah sukacita di hati masing-masing dari kita semua ya. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap ikutin terus keju-keju pada hari dan minggu-minggu selanjutnya. Akhir kata, meskipun jarak kerap kali memisahkan, tak ada langkah yang sanggup untuk mempertemukan, namun kiranya kasih sukacita yang daripada Bapa setia untuk mempersatukan kita semua. Selamat siang bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas maupun perkuliahan. Shalom. Shalom. Halo.